Halo pemirsa, kami berdua kembali hadir menemani kalian dengan berbagai macam informasi yang menarik dan seru untuk diperbincangkan. Dimana lagi kalau bukan Apa Kata Gen Z? Aman banget sih. Nah, sebelum lanjut bacain berita nih, gua mau tanya dulu, kabar lu hari ini nih? Kabar gua hari ini alhamdulillah baik sih gitu. Gue bangun pagi langsung ceria, pokoknya lagi positif vibe banget nih. Kalau dari lu sendiri gimana, Zar? Seperti biasa, bangun tidur ku terus mandi. Habis mandi tidak lupa menggosok gigi. Habis itu ku tolong ibu. Bangun tidur ku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Habis itu kita bacain berita dulu nih, Jar. Ada berita sampai apa situ aja ya? Iya, stop sampai situ aja nih. Oke, kita langsung saja ke berita yang kali ini. Oke. Berita kali ini, pengendara tidak bayar tol di Tol Cisalak 1 dan di Cimanggis 2, Depok, Jawa Barat. Pihak kepolisian lalu lintas sudah mengetahui identitas kendaraan tersebut dan lakukan pencarian terhadap sang pengemudi. Pihaknya mengimbau agar pengemudi mobil B2829 UIL yang melakukan pelanggaran lalu lintas tersebut agar menyerahkan diri. Ditlantas Polda Metro Jaya bersama PRJ Korlantas dan Satlantas Polres Metro Depok telah mengantongi identitas mobil B2829 UIL yang viral melakukan pelanggaran lalu lintas dengan tidak membayar tol. Setelah melakukan pengecekan data, mobil tersebut sudah berpindah tangan dari pemilik pertama kepada pembeli atau sudah dijual. Melalui Kasat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya, pihaknya saat ini sedang melakukan pencarian terhadap supir yang melakukan pelanggaran tersebut. Saat ini kami di Ditlantas Polda Metro Jaya bersama-sama dengan PJR Korlantas dan Satlantas Polres Metro Depok melakukan pelacakan terhadap kendaraan tersebut, dan sampai saat ini kita sudah mengetahui identitas dari kendaraan tersebut. Namun demikian untuk di mana saat ini kendaraan tersebut, kami sedang melaksanakan upaya pencarian dan pelacakan, mengingat kendaraan tersebut ternyata hasil pelacakan sudah dipindah tangankan atau sudah dijual belikan. Pihaknya menghimbau agar pengemudi mobil B2829 UEL yang telah melakukan pelanggaran lalu lintas tersebut agar menyerahkan diri. Dari Jakarta Selatan, kontributor Sinpo TV melaporkan. Nah, ini ada fenomena masuk tol nggak bayar tol. Nah, dari lu gimana, San, komentarnya? Wah, dari gue sebenarnya cukup disayangkan gitu. Maksudnya ya kalau dia udah masuk tol, ya udah pasti harus bayar tol gitu kan. Apalagi kan kita juga udah ada kayak e-tol dan juga ada berbagai macam perangkat lain untuk memudahkan tersebut gitu, hal tersebut. Nah, ini juga sempat viral gara-gara ada videonya juga nih, Jar. Ada video yang dari tol tersebut tuh yang merekam plat nomor mobil tersebut gitu. Dan karena hal tersebutlah pihak berwenang gitu, khususnya kepolisian tuh menghimbau gitu ya harusnya para atau pelaku tersebut itu bisa menyerahkan diri secepatnya nih. Pengemudi mobil B2829 UIL sat-set langsung ke polisi. Betul. Biar nggak viral terus. Iya, maksudnya kalau misalkan dia udah udah tahu hal tersebut kan berarti dia udah tahu konsekuensinya ya gitu. Maksudnya dia tuh nggak bayarnya karena e-tolnya habis kah, atau karena dia sengaja pengen langsung nerobos ini apa gimana gitu maksudnya. Tapi bukannya ini ya, kalau nggak bayar tol kayak gini kasusnya tuh mepet mobil bukan sih? Buat minta e-tol yang di belakangnya jadinya mobilnya belum selesai udah buka tapi dia mepet terus. Jadinya biar langsung sekali buka langsung dua yang masuk kan ya, langsung mobil yang masuk gitu kan. Iya sih. Biasanya kayak gitu kan. Nah, lu sendiri ada nggak pengalaman saldo e-tol lu lagi habis di tol? Saldo e-tol, gue tuh pernah pengalaman ini. Jadinya dulu pas jam peralihan bayar tol tuh yang pergantian dari yang make orang tuh yang ada orangnya, sama yang kita langsung tap langsung tuh. Itu kan kayak harus butuh sosialisasi ke masyarakat lagi kan ya. Nah di situ karena banyak banget masyarakat yang kayak masih lupa kalau sekarang harus wajib pakai e-tol. Gue tuh pernah saat mudik bahkan gitu, saat mudik kita udah siap semua. Nah ternyata
kita lupa ngecek kalau saldo tol kita habis gitu. Akhirnya pas saldonya habis, ini kan kayak ada palang tolnya gitu tuh yang Iya. buat bayar e-tolnya tersebut kan. Akhirnya gue kayak berhenti bentar. Berhentinya di Untungnya depannya apa ke samping dulu? sebelumnya gitu, jadinya Oh. berhenti apa di tengah-tengah yang kayak kita pengen masuk pelangnya tersebut Oh, gitu. yang di antara gerbang itu Iya ya. gitu. Nah untungnya tuh ada pengendaraan di belakang gue yang ikutan stop, dan mungkin dia juga kayak ngeh lah gitu. Oh ini saldonya habis gitu. Makanya akhirnya gue kayak bayar ke orangnya, terus orangnya isiin tolnya tersebut gitu. Oh, Gitu. pakai HP. Kayak minjem lah bahasanya, Oh, iya, minjem iya, iya. minjem apa kartu tolnya gitu tuh. Ya tapi sebagai ganti rugi kita harus ngeluarin dan yang lebih untuk pengendara lainnya gitu. Oh, iya iya iya. Nah maksudnya hal tersebut kan itu kan gue terjadinya sangat lama ya, udah zaman dulu banget gitu. Nah kalau saat ini masih ada kejadian lupa bayar tol, itu kayaknya agak disayangkan gak sih? Iya, karena kan sekarang kan HP sekarang udah banyak fitur NFC ya. Iya. Jadinya kalau misalnya saldonya habis nih tinggal tempelin aja tuh di apa namanya? Di HP. Oke Zarko, tadi kan kita ngomongin tentang kendaraan mobil nih. Sekarang kita ngomongin kendaraan sepeda motor nih. Nah, ada apa tuh? Ya. Jadi ada aksi pencurian sepeda motor kembali terjadi di wilayah Jakarta Barat. Kali ini sebuah motor metik warga digasak komplotan pelaku curanmor di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Dari pantauan rekaman CCTV, pelaku diduga berjumlah 2 orang. Bermodus para pelaku melakukan atau melancarkan aksinya dengan modus menggunakan atribut jaket kurir online. Inilah rekaman aksi pencurian sepeda motor yang terjadi di wilayah Jakarta Barat. Sebuah motor metik warna putih bernomor polisi B4239 TVI raib digasak komplotan curanmor di Jalan Jeruk Nipis nomor 35A, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Aksi para pelaku terbilang cukup nekat karena lokasi kejadian yang tak jauh dari kantor polisi Polsek Kebonjeruk. Peristiwa pencurian ini terjadi di waktu subuh menjelang pagi. Berdasarkan rekaman CCTV dan keterangan warga, pelaku diduga berjumlah 2 orang, di mana salah satu dari mereka mengenakan atribut berupa jaket kurir online. Setelah beraksi, pelaku langsung melarikan diri ke arah Jalan Lapangan Bola, Meruya Ilir, Kebonjeruk. Heri, salah satu warga di lokasi, menyebutkan kejadian tersebut memang benar terjadi, di mana korban sang pemilik motor merupakan tetangganya yang tinggal di depan rumahnya. Lebih lanjut, Heri menambahkan tak hanya 2 pelaku yang terlibat dalam aksi pencurian tersebut, namun diduga kuat ada 2 pelaku lain yang berperan sebagai pengawas yang bersiaga di sekitar TKP. Tadi pagi kejadian apa, Bang? Jadi tadi pagi itu ada kemalingan motor ya di sini tadi, sekitar jam 5. Nah, ada bukti CCTV-nya di sini, ntar mungkin bisa abang minta ya. Korbannya itu tetangga saya nih, yang tinggal di kontrakan depan. Satu bang, dalam satu motor. Untuk pelaku yang kerekam di CCTV sih 2 orang. Cuman dari info yang kehilangan itu katanya ada 4 orang, jadi di depan ada yang nungguin kayaknya gitu. Cuman kalau untuk yang terekam di CCTV itu cuma 2 orang aja. Iya, pagarnya kebetulan nggak digembok ya, cuman di slot doang, jadinya mereka bisa masuk gitu. Nggak ada kerusakan sih kalau dari pintu. Ya harapannya mungkin pengamanan harus diperketat ya, terus mungkin harus ada sistem link di sini biar buat jaga malam lah, biar aman. Karena kan takutnya nanti bukan cuma motor ya, mungkin bisa rumah yang kena. Kejadian ini menambah daftar panjang kasus pencurian kendaraan bermotor yang marak terjadi di kawasan Kebonjeruk. Sementara kasus ini telah dilaporkan korban ke pihak yang berwajib. Warga berharap pihak kepolisian segera menindaklanjuti laporan tersebut dan meningkatkan patroli di jam-jam rawan, khususnya saat subuh. Dari Jakarta, tim kontributor Simpo TV melaporkan. Oke Jar, jadi ya itu sebenarnya ada modus baru ya gitu, modus curanmor, dia tuh pakai atribut kurir online gitu tuh. Oh, jadi biar dikira menyamar ya. Dikira apa, jadi ini ya, yang nganter paket. Iya. Jadinya nggak dicurigain sama warga. Iya, dia tuh menyamar karena dia di Indonesia gitu. Kalau dia di luar negeri, Apa tuh? ini Myanmar, Mas. beda ya. Tapi ya Iya, masuk. tapi ini kan curanmor sebenarnya nggak dibenarkan juga ya gitu. Tapi kalau gue pikir-pikir lagi, sebenarnya modus pencurian ini semakin hari semakin ada aja tingkahnya gitu ya, kayak nyamar jadi ojek online kah, terus juga nyamar jadi kurir online gitu, pakai jaketnya, terus nyamar jadi kayak petugas swasta mungkin, jadinya banyak banget. Ada lagi yang ini apa, pura-pura kehabisan bensin. Ya, Lu tau terus yang mana tuh? Jadi pura-pura kehabisan bensin, ntar apa namanya,
di stud motornya, di stud tahu kan lo? Iya, tahu. Di apa didorong. Nah, pura-pura di apa suruh diem ya? Di stud itu di stud. Maksudnya yang dorong Iya, mogok. didorong pakai kaki, yang dorong pakai kaki. Iya. Nah, habis itu bisa apa namanya yang dorong nggak bisa nih karena direm-rem sama orang Yang depannya. Iya, yang pelakunya. Ntar minta gantian. Yang apa namanya yang nolongin suruh naik motor mogoknya. Pelakunya naik motor yang pengendara nih yang nolongin. Iya. Ternyata ditinggal kabur. Ya, Ada jadinya tuh modus kayak banyak gitu banget tuh. ya. Jadi modus-modusnya tuh semakin hari semakin berkembang nih. Tapi kalau lu sendiri nih, ini kan kita ngomongin berita tentang ya curanmor lah gitu. Kalau dari lu pernah ada pengalaman tentang kehilangan motor gak atau kendaraan lain? Ada tetangga gua. Tetangga lu sendiri? Bukan gua, tetangga gua. Jadinya modusnya tuh dia effortnya sampai apa namanya nyamar jadi cewek. Oh, buat Jadinya biar kelihatan kayak apa namanya kayak keluarga dari salah satu iya. apa namanya keluarga di situ. Jadinya tuh dia masuk ke rumahnya dulu. Nah, di rumahnya tuh kosong lah, rumahnya kosong. Tapi di gang situ tuh banyak orang. Ada bengkel juga di situ, man. Habis itu ya udah dapat motornya lewat depan situ kan kayak warga biasa kali ya. Ya udah dikiranya apa namanya yang kecurian ini. Nah, pas begitu sorenya baru ketahuan dah itu. Dilihat CCTV baru ketahuan. Nah, pas orang bengkelnya ditanyain ngeliat motor lewat nggak? Nah, dikirain si ini. Yang tadi ya. Contoh lah namanya Santi lah. Ah. Kirain Santi tadi yang ini. Cewek kan lewat, iya. Kirain Santi. Nah, itu jadinya tuh ada modus. Etonya Santa. Ah, Bukan ya. Santa. Masih ini contoh doang maksudnya. Iya. Contoh. Itu contoh. Ya itu salah satu yang effort banget mereka. Dia nyamar pakai wig. Itu tadi kan ngomongin tentang CCTV ya. Sebenarnya ini sih untungnya juga ada rekaman CCTV-nya ya. Jadinya kayak ada komplotan orang itu melakukan aksi penjamretan atau curanmor lah bahasanya gitu. Makanya ini harusnya bisa mempermudah pelaku cepat ditangkap gitu. Apalagi kan kalau kita ngomongin curanmor, ini kan udah banyak banget teknologi sekarang nih ya. Bahkan ada kayak aplikasi yang bisa melacak motor kita gitu. Kita kayak ngeluarin duit segini untuk GPS di motor kita gitu ditaruh kan. Iya, ditaruh jadinya kemanapun motor tersebut itu bisa kita tracking menggunakan HP lah gitu. Ya itu banyak banget langkah preventif yang bisa dilakukan untuk menghindari adanya kejadian motor kita dicuri lah gitu. Iya, benar. Oke, kita langsung saja ke berita selanjutnya nih, San. Ada berita menarik nih. Iya. Sebuah insiden menimpa mobil mewah Ferrari yang sedang diangkut oleh mobil towing di Tol Cengkareng, tepatnya di titik seberang Taman Kencana pada Minggu siang. Insiden ini terjadi akibat pecah ban kanan yang membuat pengemudi kehilangan kendali. Laka lantas woi, bawa Ferrari. Gila, Ferrari hancur. Sebuah truk towing yang mengangkut Ferrari tersebut mengalami pecah ban kanan belakang saat melaju dari arah Kembangan menuju Pantai Indah Kapuk. Akibat pecah ban ini, pengemudi kehilangan kendali, kendaraan oleng ke kiri mengenai pagar pembatas jalan, lalu kembali oleng ke kanan hingga akhirnya terguling miring di jalur 2 dan 3 menghadap ke timur. Tampak sejumlah orang di lokasi kejadian berusaha membalikkan mobil mewah tersebut ke posisi semula. Bagian depan truk mengalami kerusakan cukup parah, sementara Ferrari juga tampak mengalami sejumlah kerusakan akibat insiden ini. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Proses evakuasi berlangsung lancar dengan bantuan petugas dan warga sekitar. Pihak kepolisian menyatakan bahwa Ferrari Purosengku tersebut telah diambil dan diderek oleh pemiliknya ke showroom untuk penanganan lebih lanjut. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Mobil Ferrari lagi di towing. Ferrari kan harganya lumayan tuh ya. Iya, lagi tapi di yang towing. pecah ban ini mobil towingnya. Mobil towing bukan mobil Ferrarinya ya. Nah, ini komentar lu kayak gimana, San? Sebenarnya gue juga ini sih ya cukup prihatin ya. Soalnya kan mobil Ferrari ini kan di towing dengan harapan ya untuk supaya aman gitu kan, ya untuk mengantarkan mobil tersebut ke tempat tujuan kan gitu. Nah, tapi kalau ternyata mobil towingnya ini yang bermasalah, cukup kasihan kepada pemilik kendaraan Ferrarinya gitu. Sebenarnya sih gue lebih kasihan sama yang knowing. Udah kepikiran aneh-aneh. Iya, maksudnya udah kayak aduh ini mobil mahal lagi ya. Iya. Gitu. Jadinya bahkan sempat terguling juga ya mobil towingnya ini nih. Gitu.
Itu apa namanya pasti sangat pusing banget yang ngendarain mobil towing Iya, ini. ya maksudnya Tapi lo ada pengalaman sendiri nggak nih dengan mobil towing? mobil towing. Oh, kalau gue sih jujur, mau itu mobil towing ataupun itu motor yang pakai towing gitu kan ya, itu gue belum pernah sih gitu. Karena setahu gue tuh biasanya ya kalau misalkan kita make kayak mobil towing itu untuk kendaraan-kendaraan yang biasanya pertama banyak, terus juga untuk kendaraan-kendaraan yang besar gitu. Kayak contoh kemarin saat ada tahu ini prediksi itu. Iya. Saat prediksi itu melakukan touring ke satu tempat, nah motor ini tuh nggak dibawa oleh masing-masing dari mereka tuh, tapi ditowing dulu ke tempat, diangkat dulu gitu. Iya. Jadinya mobil towing kan kayak untuk mempermudah kendaraan Iya. sampai tujuan gitu. Tapi kalau gue sendiri sepertinya belum pernah sih gitu. Bahkan kalaupun gue motornya mogok pun, ya kita cari bengkel solusinya gitu Iya. sebenarnya. Nah kalau kejadiannya di tol gimana? Kalau di Lu tol ada ya, kejadian-kejadian di tol nggak yang kayak oh pernah gue ya pecah ban di tol. Jadinya saat gue kuliah, itu kan gue dari Purwokerto itu ke Jakarta naik mobil teman gue lah gitu. Nah kenapa teman gue ini saat di tol itu sempat pecah ban. Solusinya adalah kebetulan untung itu kita bawa kayak dongkrak gitu tuh di bagian kendaraan, di bagian belakang kendaraan Iya. mobilnya gitu. Kita juga bawa ban ganti juga kan. Jadi pas kita ada udah serepnya lah ya? iya gitu, ban serep kita ada, kita coba pasang. Alhamdulillah sih ya lancar aja gitu. Walaupun gua tuh sempat kepikiran buat nelfon petugas tol yang ada di daerah tersebut gitu. Cuman untungnya ya berhasil diatasi oleh gue dan juga teman gue sih. Oke, tahan dulu di situ San, karena kita akan lanjut lagi di segmen selanjutnya dengan berita yang lebih menarik lagi nih San. Iya, oke. Jadi buat pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Apa kata Gen Z? Aman banget sih, aman banget sih. Kembali lagi di Apa kata Gen Z? Aman banget sih, aman banget sih. Nah tadi udah informasi-informasi menarik nih. Sesuai janji gua nih ada informasi yang lebih menarik lagi nih. Oke nih, kira-kira ada informasi apa nih Zar? Nah ini dari dunia supernatural. Wah, supernatural tuh. Ada apa coba? Nah berita Iya? kali ini adalah seorang pria berinisial DS berusia 30 tahun ditangkap unit perlindungan perempuan dan anak Polresta Serang Kota. Pelaku diduga memperkosa seorang istri orang lain dengan modus membersihkan aura kotor pada tubuh korban. Seorang dukun gadungan di Kota Serang ditangkap petugas unit PPA Polresta Serang Kota setelah diduga melakukan tindak pemerkosaan terhadap seorang wanita berusia 21 tahun. Modusnya, pelaku mengaku sebagai orang pintar yang meyakinkan korban memiliki aura kotor yang harus dibersihkan lewat ritual. Kasus tersebut bermula saat korban dan suaminya bertemu dengan DAS yang mengaku dukun. Pelaku kemudian menyarankan ritual pembersihan aura agar kehidupan ekonomi korban membaik. Dalam ritual tersebut, korban diminta melepas pakaian dan menggunakan kain sarung, sementara suaminya disuruh mandi dengan air jompian dan tidak boleh keluar ruangan. Di momen inilah pelaku melakukan aksi bujatnya dengan memperkosa korban. Merasa ada yang janggal dari ritual tersebut, korban akhirnya melaporkan peristiwa itu ke unit PPA Polresta Serang. Setelah dilakukan penyelidikan, petugas mengatur penyergapan saat pelaku mengajak korban melakukan ritual kedua kalinya. Penggerebekan yang dilakukan dibantu warga dan RT setempat. Saat ditangkap, ditemukan sebilah pisau dalam tas milik pelaku. Hingga kini polisi masih mengembangkan kasus tersebut dan menduga ada korban lain yang belum melaporkan. Nah lu nih komentar lu seperti apa nih San? Ngomongin dukun yang cabul dengan dalih membersihkan aura-aura yang kotor. Justru gue sebenarnya prihatin banget ya. Maksudnya profesi dukun aja tuh kayak cukup kontroversial kan ya. Ditambah dia melakukan sebuah kejadian atau sebuah aktivitas yang tidak selayaknya gitu. Dia tuh cabul atau memperkosa istri orang gitu. Dengan dalih ya tadi tuh dia membersihkan aura-aura kotor gitu. Gue tuh kurang sangat disayangkan karena hal tersebut tuh sudah sepantasnya tuh dihukum sesuai dengan apa yang dia lakukan gitu. Itu suku dari lu sendiri gimana? Ya sebenarnya
kan membersihkan aura kotor nih sebenarnya bisa cara salah satunya yang bukan gampang sih, apa yang mungkin masuk akal ya, bisa datang ke psikolog. Mungkin kayak kenapa nggak bersemangat, kan itu bisa dijelaskan secara ilmiah, bukan dengan dengan cara-cara yang terlalu primitif lah. Salah satunya dengan datang ke dukun. Iya, maksudnya itu sangat disayangkan gitu. Soalnya gue juga ngelihatnya ini kan juga mungkin dukunnya ini kurang terkenal gitu. Soal kalau dukunnya terkenal kan ada dukun atas tuh, dia kan kayak atas, semua orang tahu. Itu apa? Duku atas. Duku atas. Ini dukun ya? Iya, maksudnya dukun ini kan harusnya tindakan seperti ini sudah tidak terjadi lagi di kedepannya gitu ya. Dan harapan gue sebenarnya nggak cuma dukun sih gitu. Maksudnya semua orang yang melakukan aksi pencabulan atau asusila gitu kepada orang lain itu harus dihukum setimpal dan selayaknya gitu. Benar banget. Okay. Nah, ini ada informasi lainnya nggak nih, San? Ada lagi dong. Ini informasi bukan tentang dukun lagi nih, Jar. Apa tuh? Ini ada informasi jadinya seorang pria Parubaya di Bojonggede, Kabupaten Bogor tercebur ke dalam sepiteng yang sedang digali. Korban diduga tergelincir saat hujan deras sehingga seluruh badannya tenggelam ke dalam lumpur. Korban diketahui berusia 65 tahun dan berprofesi sebagai tukang gali sumur. Menurut Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor, Yudi Santosa, korban diduga tergelincir setelah menginjak lumpur di dasar lubang. Akibatnya, tubuhnya tenggelam hampir sepenuhnya dan hanya menyisakan bagian kepala yang masih terlihat di permukaan. Tim damkar yang menerima laporan sekitar pukul 5 sore langsung menuju lokasi kejadian. Namun, karena kondisi hujan dan medan yang sempit, proses evakuasi membutuhkan waktu hingga 2 jam. Korban baru berhasil dievakuasi sekitar pukul 7 malam dalam kondisi selamat. Yudi Santosa menghimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati saat melakukan aktivitas di area beresiko tinggi seperti sumur atau septic tank, terutama saat musim hujan yang membuat tanah licin dan mudah longsor. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Oke Nizar, dari berita tersebut ya, dari komentar lu sendiri gimana? Sebenarnya ya cukup ini ya mudah-mudahan abangnya, bapaknya nggak kenapa-napa ya. Iya. Oh ya, ini kakek-kakek ya, Parubaya. Iya, Parubaya. Nggak semoga tetap sehat lah, nggak kenapa-napa. Soalnya nggak enak juga jatuh di septic tank tuh kan. Iya, ini kan juga kan. Betul. Ini kan sebenarnya insiden yang cukup kasihan sebenarnya gitu di saat dia pengen cukup mirip ini kayak kita prihatin lah. Iya, prihatin gitu. Maksudnya saat lagi hujan deras dan dia juga malah dapat tercebur ke dalam speed tank gitu. Gitu. Sebenarnya dia kan pasti ada isinya juga speed tank kan ya gitu. Kalau nggak ada isinya nanti jadi sepi tank gitu. Sepi tank. Iya, ini kan ada isinya sepi. Gitu. Karena sepi gitu. Karena ada isinya bisa. Dan dia tenggelam ke dalam lumpurnya gitu yang ada di bawah gitu. Tapi lu tahu nggak sebenarnya sepi tank itu bahaya kalau kena api. Karena gasnya kan. Iya. Jadinya jangan pernah ngerokok deket-deket septic tank. Iya. Bahkan kita ngerokok aja tuh tidak dianjurkan ya gitu. Dan ini ngerokok di dekat daerah septic tank itu sama kayak pembensin ya. Pembensin kan juga nggak boleh tuh. Jadinya takutnya meledak. Iya. Dan lain sebagainya kan nggak enak gitu. Betul. Nah terus kalau misalkan sebenarnya gue juga sering lihat berita gitu yang dimana kejadian kayak septic tank meledak apa sebagainya gitu, karena itu adanya gas yang terkumpul di dalam gitu. Makanya dia langsung keluar ke dalam atau keluar menyebabkan kerusakan orang-orang gitu kan. Iya, infrastruktur sekitar infrastruktur orang-orangnya gitu, perumahan orang jadi rusak karena kejadian itu. Kan selain rusak juga hasil buangan manusianya juga tercecar kemana-mana. Iya betul, dan itu yang harus dijaga oleh sesama ya gitu, oleh seksama maksudnya. Sesama kita gitu. Jadinya bukan cuman oleh para warganya aja nih, tapi juga para lapisan dinas kebersihannya gitu yang bisa menjaga supaya supaya biar aman gitu maksudnya. Oke. Aksi kabur secepat kilat hingga meronta hebat dilakukan seorang pengamen badut
saat terjaring razia penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS yang digelar petugas Satpol PP di sekitar kawasan Senen, Jakarta Pusat pada Kamis siang. Razia kembali digelar menyusul banyaknya laporan dari masyarakat yang resah dengan keberadaan pengamen dan pengemis yang kerap meminta uang dengan cara memaksa. Petugas Satpol PP harus berlari kencang agar bisa mengamankan seorang pengamen badut yang mencoba kabur saat akan dirazia di depan stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat pada siang tadi. Meski gagal kabur, namun pengamen badut ini tetap berusaha melepaskan diri dari cengkeraman petugas dengan cara meronta. Rontaannya pun kian hebat saat akan dinaikkan ke atas mobil patroli. Petugas akhirnya harus menaikkan paksa dan menutup terpal mobil guna mencegah badut tersebut melompat. Selain pengamen badut, petugas juga berhasil menjaring sejumlah gelandangan dan pengamen yang kedapatan berkeliaran di sekitar terminal, Pasar Senen Jaya, dan gelanggang olahraga Senen. Razia penyandang masalah kesejahteraan sosial sengaja digelar menyusul banyaknya laporan yang masuk dari masyarakat melalui aplikasi Gaspol alias Gerakan Aman Satpol PP. Masyarakat mengeluh cukup resah dengan keberadaan pengemis dan pengamen jalanan karena kerap meminta uang dengan cara memaksa. Nah nih, lu pandangan lu tentang fenomena pengemis ini nih. Kan banyak banget tuh kayak di mall-mall, di luar mall tuh yang minta-minta, kayak anak kecil udah disuruh minta-minta, badut-badut juga. Nah ini komentar lu seperti apa? Ya sebenarnya kan kalau kita ngomongin tentang pengamen ini kan, ini sudah ada aturan yang cukup tegas ya dari khususnya daerah Jakarta gitu ya. Dia tuh sudah melarang apapun kegiatan atau aktivitas tentang pengamen gitu. Bahkan seseorang pun yang mengasih uang kepada pengamen tersebut itu juga bisa dikenakan sanksi nih, Jar. Jadi kita harus hati-hati akan hal tersebut gitu. Mungkin beberapa tahun yang lalu aksi pengamen adalah atau bisa bilang pengemis itu adalah suatu hal yang wajar dan gak apa-apa gitu. Nah, tapi kan kalau untuk sekarang kita sudah mempunyai aturan yang tegas gitu. Bahkan sudah ada undang-undangnya nih. Kita nggak boleh mengamen lagi, nggak boleh mengemis lagi, bahkan kita nggak boleh ngasih ke pengemis nih, Zar. Nah, lu ada ini nggak ada pengalaman sendiri nggak dengan dengan para pengamen ataupun anak kecil yang minta-minta? Ada pengalaman sendiri nggak? Nah, gue tuh juga cukup miris dan juga cukup kasihan gitu di saat kita lagi di lampu merah, lagi di kendaraan, terus kita ngeliat ada pengamen atau pengemis yang masih anak-anak gitu, yang masih anak kecil gitu. Kalau ini kan badut ya, yang berita tadi itu. Nah ini masih anak kecil, kayak dia sudah diajarin atau sudah bekerja sebagai pengemis, terus juga harus minta-minta di pinggir jalan malam hari. Itu kan gue juga cukup kasihan terhadap jiwa kemanusiaan ini orang gitu. Kok ada orang yang setiga ini untuk membiarkan anak kecil tersebut berkeliaran di tengah jalan untuk meminta-minta gitu. Tapi lu pernah sampai diperes nggak sama pengamen itu? Diperes? Kayak maksudnya dipaksa kayak sampai dipaksa banget lah. Iya. Oh, kalau dipaksa banget ada sih beberapa kasus pengamen itu yang kita cukup kesel lah gitu. Jadinya saat gue belum tahu aturan tentang ngasih duit ke pengamen itu nggak boleh gitu. Jadinya pas gue lagi naik motor, kebetulan gue itu baru beli makanan ya gitu, sate padang kan gitu, yang gue taruh di yang cantelan motor gitu kan. Saat di lampu merah ada anak kecil yang minta-minta kepada gue tuh. Gue kasih 2.000 gitu, kata anak kecil ini, nggak mau bang, saya mau itu, nunjuk ke makanannya gitu. Maksud gue tuh kayak ya gue tahu gitu dia tuh juga lapar ya gitu, tapi kan ya hal tersebut nggak bisa dibenarkan gitu. Iya benar. Itu makanya kayak hal tersebutlah yang membuat pemerintah setempat itu membuat aturan tentang undang-undang pengemis dan juga pengamen ini nih gitu. Memang harus ditertibkan sih para pengamen ini karena mulai meresahkan juga. Takutnya kan itu bisa menjadi profesi gitu kan ya, dan takutnya itu bisa menjadi lapangan pekerjaan bagi mereka gitu yang itu nggak dibolehkan sih. Oke, berita selanjutnya yaitu Pulau Dewata Bali tidak henti-hentinya menawarkan objek maupun aktivitas wisata baru. Ikonik pariwisata Bali, Pantai Kuta, menawarkan aktivitas baru yang bisa dinikmati para pelancong. Jika bosan berjemur, berselancar atau sekedar bermain air, kini wisatawan bisa menikmati aktivitas lain di pinggir pantai, yaitu bermain skateboard di Kuta Beach Skate Park, yang merupakan skatepark pertama di Asia dan kedua di dunia, yang berlokasi tepat di bibir pantai.
Meski banyak muncul destinasi wisata baru di Bali, Pantai Kuta nyatanya tetap jadi pribanoda bagi para pelancong. Sambil menikmati deburan ombak dan menunggu matahari tenggelam, kini wisatawan dapat bermain skateboard di Kuta Beach Skate Park. Uniknya, skatepark yang dibangun di lahan seluas 10 hektar dengan menelan anggaran hampir 500 juta rupiah merupakan skatepark pertama di Asia dan kedua di dunia yang berlokasi tepat berada di bibir pantai. Selain jadi skatepark terunik di Asia, Kuta Beach Skate Park juga disebut-sebut sebagai skatepark paling menantang di Indonesia. Berbagai rintangan atau obstacle yang memacu adrenalin jadi tantangan yang harus ditaklukkan para skaters. Fasilitas bermain skateboard tempat ini juga berstandar internasional, dilengkapi berbagai fitur rintangan mulai dari tabletop, ramp, halfpipe, rail, stairs, box atau ledge, hingga quarter pipe yang menuntut para skater wajib mengeluarkan trik-trik andalan mulai dari trik ollie, kickflip, heel flip, berselancar di handrail, dan berbagai trik lainnya. Di sini yang memang paling harus kita bisa smart bagaimana men-setting Pantai Kuta ini bisa diminati dan kembali menjadi kawasan objek daya tarik wisata unggulan di Provinsi Bali bahkan di Indonesia. Nah, salah satu tematik yang kita cetuskan dan kita ciptakan adalah skatepark. Skatepark ini yang ada di wilayah pantai yang memang kita lokasinya berdekatan dengan tempat parkir. Tempat parkir kita siapkan, di sebelahnya ada skatepark, kemudian di sebelah tempat parkir di sana ada kuliner. Nah, khusus kawasan ini. Nah, kemudian juga kita akan lanjutkan tematik-tematik yang lainnya yang ada di wilayah pesisir pantai kita, sehingga apa yang memang diharapkan dari pembangunan adalah untuk kesejahteraan masyarakat Badung khususnya dan Bali pada umumnya itu bisa terwujud. Ya mungkin ada ya sedikit expert, tapi ada satu obstacle yang berbentuk candi bentar. Itu ya sedikit expert karena harus melakukan transfer lompat dari titik satu ke titik lagi. Ya itu kecuali pro baru bisa. Kita orang umum, orang baru belajar tidak bisa belum. Nggak ngebosenin loh. Kan kita bisa ngeliat ombak, sunset, sama anginnya juga kencang, enak jadinya nggak kerasa panas. Pasir enggak ya, kalau angin mungkin kalau lagi kencang gitu kita lawan angin itu agak berat. Jadi cukup menantang ya? Ya. Di sini trek yang paling sering digunakan trek apa sih? Kickflip, board slide downhill. Menariknya, fasilitas skatepark ini bisa dinikmati oleh siapapun secara gratis. Hanya saja, bagi pemula yang ingin mengikuti pelatihan skateboard secara intensif, akan dikenakan biaya karena dilatih oleh instruktur profesional. Selain mendukung sport tourism, keberadaan wahana Kuta Beach Skate Park diharapkan mampu meningkatkan angka kunjungan wisatawan ke Pantai Kuta hingga 50%. Bermain skateboard dengan latar belakang deburan ombak Pantai Kuta Bali tentu menyajikan sensasi tersendiri sekaligus pengalaman yang tidak terlupakan bagi para skater tanah air maupun mancanegara. Dari Bali, Terus Raditya, Sinpo TV melaporkan. Nah, ini ada wisata baru nih. Iya. Main skateboard di pinggir pantai. Biasanya kan di tengah-tengah kota iya. tuh. Nah, kalau komentar lu cukup ini merupakan berita yang cukup bahagia gitu karena akhirnya skatepark tuh bisa menjadi fasilitas umum yang bisa digunakan gitu. Gitu kan juga para pecinta skateboard gitu kan yang mungkin kalau misalkan dia juga difasilitasi oleh pemerintah juga atau oleh tempat tersebut itu juga cukup kabar positif bagi mereka juga tuh gitu. Tapi lu bisa main skateboard nggak? Skateboard gue kurang bisa, gue tuh bisa fingerboard yang gitu tuh. Itu gue bisa tuh. Kesini. Iya. Kesini lagi. Nah gitu tuh. Tapi kalau skateboard yang beneran tuh yang kayak bisa, wah itu gue nggak bisa sih. Jatuh nggak sih? Jatuh, iya. Iya. Kalau gue sampai trauma tuh. Sampai trauma. Iya. Karena itu kegeledak namanya. Jatuh ke belakang gitu. Apalagi papannya juga keras juga kan ya. Dan itu cukup. Ya, abis itu nyerah lah, nggak mau belajar skateboard lagi. Iya, itu kayak udah di akhir kita belajar skateboard ya gitu ya. Nah, tapi ngomongin akhir belajar skateboard nih itu juga
nggak berasa nih kita sudah di akhir acara nih Jar. Akhir segmen. Akhir segmen maksudnya ya, Iya. oh bukan akhir acara gitu. Karena di segmen selanjutnya masih ada berita-berita yang pengen kita ulik lagi ya. Bener banget. Jadi buat pemirsa, jadi jangan kemana-mana, tetap di Apa kata Gen Z? Aman banget sih, aman banget sih. Kembali lagi di Apa kata Gen Z? Aman banget sih, aman banget sih. Oke, sesuai janji lu nih, ada berita menarik selanjutnya nih, Sa. Di segmen sekarang nih. Iya, ya. di segmen kali ini. Nah, ini langsung aja kita masuk ke beritanya. Oke. Berita kali ini, momen lucu sekaligus hangat terjadi di lobi hotel tempat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menginap saat kunjungan kenegaraannya di Saint Petersburg. Seorang bocah laki-laki anak dari pasangan diaspora Indonesia dan warga negara Rusia dengan polos meminta mainan Lego kepada Presiden dan langsung mendapat respon mengejutkan. Ketika baru tiba di lokasi, Prabowo disambut meriah oleh para WNI yang terdiri dari mahasiswa, pekerja migran, dan diaspora. Di tengah kerumunan itu, Prabowo menghampiri dua anak kecil, buah hati dari Ambar Rukmi, seorang WNI asal Solo yang kini menetap di Rusia. Salah satu anak Ambar menarik perhatian Presiden. Wajahnya yang tampan dan tingkahnya yang lugu membuat Prabowo tak kuasa menyembunyikan rasa gemasnya. Tiba-tiba sang anak bertanya pada Prabowo Subianto, apakah Presiden bisa berbahasa Inggris? Prabowo menjawab tentu. Dengan polosnya, si anak meminta Lego kepada Prabowo Subianto. Tadi Presiden menanyakan, ngobrol dengan anak saya sih, anak saya minta Lego. Tadi sempat ditanya ya, anaknya ada yang bisa Iya. Suami saya yang ditanya. Kalau harapan saya hanya satu, saya minta kepada Bapak Prabowo, saya ingin ada KJRI di Saint Petersburg. Terima kasih Pak Presiden. Prabowo. Presiden pun langsung menoleh ke sekretaris pribadinya Rizky Irmansyah dan memberikan instruksi spontan. Momen itu jadi kenangan tak terlupakan bagi Ambar dan suaminya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Nah, nih gimana nih komentar lu, Iya. San? Presiden lagi ketemu presiden. Iya. Apa namanya? Bukannya lo minta apa ya? Biasanya kan minta sepeda. Iya. Nih ada minta Lego. Minta Lego Komentar ya. lu Ya, seperti jadinya ini sih gue juga sangat apresiasi ya gitu langkah Bapak Presiden kita gitu Prabowo Subianto saat dia ada di Rusia gitu kan ya gitu, tepatnya pas di daerah tersebut dia itu keluar hotel dan ternyata langsung dikerumunin oleh banyak orang tuh. Salah satunya adalah pasangan diaspora ini yang membawa anaknya gitu, yang secara langsung tiba-tiba anaknya minta mainan Lego kepada presidennya gitu. Dan saat mendengar presidennya langsung mengabulkan permintaannya. Keren Jadinya banget, keren banget. emang humble itu gitu presiden kita Jar. Tapi ini mainan Lego, lu punya nggak mainan Lego, San? Lego iya kayaknya itu menghiasi masa kecil gue sih. Jadi wajar kenapa anak kecil tersebut minta Lego, karena gue pun pas gue masih kecil dulu ya itu Lego tuh salah satu mainan yang gue impikan gitu, karena harganya kan juga cukup mahal ya. Apalagi kayak di saat kita dapetin tersebut dan kita ada proses rakit-merakitnya, dan saat itu menjadi kayak bangunan atau kendaraan yang kita inginkan gitu, itu tuh ada kayak rasa kepuasan tersendiri gitu. Dan hasil dari Lego tersebut itu bisa kita pajang di rumah kita tuh. Itu kok dari lu sendiri ada tentang Lego nih gitu, tentang anak yang meminta Lego kepada presiden, gimana tanggapannya Jar? Keren banget sih nih anaknya mungkin aji mumpung ya. Iya. Biasa sekalian jadinya kayak mungkin bingung mau apa yang diminta ke presiden, jadinya langsung aja nyebutin Lego, minta Lego. Iya, gitu. dia kan kayak bentuk kejujuran dari seorang anak kecil gitu kan. Biasanya kalau orang ketemu presiden kan gitu, Pak tolong kebijakan ini di ini dong gitu. Itu anak gede Pak sih. tolong ini gini gitu. Masa anak kecil ngomong kayak gitu. Apa maksudnya kalau orang-orang pada umumnya kan kayak ketemu presiden tuh kayak langkah yang ini minta foto kah atau apa gitu. Nah ini kayak reaksi jujur dari anak kecilnya gitu ya. Dia kayak datang nggak minta apa, cuma minta Lego doang, padahal orang tuh juga bisa gitu, tapi minta ke presiden nih. Nah ini kan lo sebagai orang yang pernah main Lego ya, itu menurut lo ada manfaatnya nggak? Sebenarnya manfaat banyak banget sih Jar. Kita kayak bisa mengasah kreativitas, kita bisa kayak mengasah skill kita gitu, terus kayak
rasa sabarnya kita gitu. Terus kayak kita tahu mana detail-detail kecil yang harus kita pahamin gitu, dan secara langsung itu ngaruh ke motorik kita gitu. Makanya kenapa banyak orang tua itu sangat membiarkan atau memberi anaknya itu mainan Lego, karena Lego ini bukan cuman kayak mainan sekedar jadi gitu, tapi ini ada proses untuk perkembangan si anak ini nih, membuat gitu. anak semakin kreatif. Betul. Gitu. Nah, ini ngomongin kreatif nih, ada berita selanjutnya nggak nih San? Nah, pas banget nih Jar, karena ada berita tentang kreatif nih. Saat ini ada berbagai alternatif cara agar sampah plastik bisa dimanfaatkan kembali dengan cara didaur ulang menjadi berbagai macam hal. Salah satunya adalah yang terjadi di SMPN 2 Bojong yang menggunakan metode atau pirolisis. Mesin pirolisis ini sepenuhnya juga dirakit menggunakan barang bekas yang dibuat oleh para siswa didampingi guru. Saat ini sampah plastik jadi masalah polusi yang semakin mengkhawatirkan. Satu sampah plastik baru dapat terurai 500-100 tahun yang akan datang. Ada berbagai alternatif cara agar sampah plastik bisa dimanfaatkan kembali dengan cara didaur ulang menjadi berbagai macam hal. Salah satunya di SMPN 2 Bojong yang menggunakan metode pirolisis. Metode pirolisis adalah proses termal yang digunakan untuk mengurai sampah plastik menjadi produk bernilai guna seperti minyak, gas, dan arang dengan cara memanaskannya pada suhu tinggi yaitu 300 hingga 600 derajat Celcius dalam kondisi tanpa oksigen. Mesin pirolisis ini sepenuhnya juga dirakit menggunakan barang bekas yang dibuat oleh para siswa didampingi guru. Saat ini metode pirolisis sampah plastik di SMPN 2 Bojong masih dalam tahap pengembangan, di tengah banyaknya keterbatasan dari alat yang sekolah miliki. Diharapkan metode pirolisis akan terus berkembang sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Oke Jar, ternyata kita tadi ngomongin tentang kreatif di Lego. Sekarang kita ngomongin kreatif yang ada di SMPN 2 Bojong nih. Jadinya dia tuh kayak bisa mendaur ulang sampah plastik dengan cara yang kreatif nih Jar. Kok dari lu sendiri tanggapannya ada gak? Oh ini mantep banget karena kan daur ulang ini jadi tidak sampah-sampah ini bisa termanfaatkan kembali. Gak cuman kayak sekedar dibuang terus langsung hilang aja gitu, tapi bisa dimanfaatkan lagi ya. Jadinya ada continuity. Jadinya misalnya bisa jadi contohnya kalau plastik bisa dipecah-pecah, habis itu dijadiin plastik lagi, habis itu dijadiin bahan-bahan lain. Kan ada juga yang memecahkan plastik habis itu jadi paving. Iya, paving. Tahu. Itu kan jadi solusi yang sangat sangat inspiratif dan lain, sangat inovatif ya. Iya. Daripada penggunaan sampah ini berserakan habis itu sudah nggak dipakai lagi, kan sangat sayang ya. Jadi sebenarnya ini tuh juga langkah kreatif yang dilakukan oleh SMPN 2 Bojong, dan semoga langkah kreatif ini atau aktivitas kreatif ini bisa ditularkan kepada sekolah-sekolah lainnya di daerah sana gitu, karena supaya bisa memotivasi sekolahnya agar kita bisa menjaga lingkungan dan juga bisa mendapatkan kegiatan-kegiatan yang kreatif lainnya gitu. Kalau lu sendiri pernah nggak ada aktivitas yang mendaur ulang sesuatu? Mendaur ulang lah. Sebenarnya ngomongin plastik atau ngomongin sampah, gue tuh ingat banget jadinya pas di SD itu emang ada pekerjaan bukan pekerjaan ya, kayak ada pelajarannya gitu. Gue tuh ingat nama pelajarannya ada seni budaya gitu, di mana kita itu melukis tapi menggunakan daun gitu. Jadi kayak kita tuh daun yang bisa dibilang kayak daun yang banyak banget helainya gitu ya. Itu kita lukis dulu tuh daunnya. Misalkan kita pakai cat merah gitu, kita merahin daunnya, terus kita tempel di buku gambar kita gitu. Dan ternyata itu hasilnya tuh bisa kita pajang dan bisa kita pamerkan di sekolah gitu. Maksudnya hal kecil itu kan daripada sampahnya atau daun-daun sampah ini
hilang begitu aja, bisa kita manfaatin dengan hal yang kreatif gitu. Kalau gue seringnya itu yang paling sering adalah galon, lo tau kan? Galon Iya, plastik galon. yang sekali pakai. Yang udara itu ya? Ya, balon itu. Oh, itu Mas. ini galon. Oh, ya, galon. Oh iya, galon. terus. Galon yang sekali pakai. Nah, itu tuh biasanya dijadiin pot. Oh. Jadi pot bunga, jadi oh pot, iya pot itu taman bisa itu. tuh ya. Nah, itu kan udah sebagai bentuk daur ulang. Dan itu sebagai kayak basic lah. Iya. Basic daur ulang. Sebenarnya banyak banget hasil-hasil lain dari daur ulang yang bisa menjadi apapun itu. Iya, jadinya nggak cuman berhenti sampai situ aja gitu, tapi kita bisa manfaatkan dengan hal yang lebih bermanfaat lainnya gitu. Nah, ini kita lanjut lagi aja ke berita selanjutnya. San. Oke, Jar. Berita kali ini yaitu ada Kementerian Pariwisata atau Kemenpar memilih Banyuwangi menjadi salah satu pilot project Gerakan Wisata Bersih atau GWB. Banyuwangi dipilih karena dinilai sukses membangun kolaborasi dalam memajukan pariwisata. Dalam peluncuran Gerakan Wisata Bersih, ratusan warga dan pelajar berpartisipasi membersihkan sampah di area pantai Grand Watu Dodol. Kementerian Pariwisata RI memilih Banyuwangi menjadi salah satu pilot project Gerakan Wisata Bersih. Banyuwangi merupakan salah satu dari hanya 16 daerah di Indonesia yang didorong sebagai pilot project gerakan nasional ini. Hal saat peluncuran GWB di Pantai Grand Watu Dodol, Banyuwangi pada Selasa 17 Juni 2025. Banyuwangi dipilih karena dinilai sukses membangun kolaborasi dalam memajukan pariwisata. Haryanto, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan juga Infrastruktur Kementerian Pariwisata, mengatakan program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas destinasi pariwisata dalam Travel and Tourism Development Index, khususnya pada indikator Health and Hygiene dan Environmental Sustainability. Indikator ini salah satu unsur penting yang juga menjadi daya saing pariwisata nasional dengan negara lain. Gerakan wisata bersih membutuhkan kolaborasi dan dukungan banyak pihak, termasuk pemerintah. Haryanto, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata, mengatakan program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas destinasi pariwisata dalam Travel and Tourism Development Index, khususnya pada indikator Health and Hygiene dan Environmental Sustainability. Indikator ini salah satu unsur penting yang juga menjadi daya saing pariwisata nasional dengan negara lain. Gerakan wisata bersih membutuhkan kolaborasi dan dukungan banyak pihak, termasuk pemerintah, pelaku usaha wisata, asosiasi, serta komunitas lokal sebagai mitra strategis untuk memastikan keberlanjutan gerakan ini. Dalam peluncuran tersebut, ratusan warga dan pelajar turut membersihkan sampah di area pantai Grand Watu Dodol. Harus didorong partisipasi seluruh masyarakat. Nah, kami sangat meyakini betul Banyuwangi bergerak bersama dengan sektor pariwisata sebagai sektor unggulan. Mudah-mudahan dengan adanya launching Gerakan Wisata Bersih di Kabupaten Banyuwangi ini melambangkan bahwa Banyuwangi siap menjadi pelopor ekoturism yang ada di Indonesia. Gerakan ini semakin memperkuat komitmen daerah dalam menciptakan pariwisata yang berkelanjutan. Bupati Banyuwangi berharap dengan dukungan dari Kemenpar akan semakin meningkatkan capaian-capaian positif daerah di bidang pariwisata. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Nah nih, menurut lo bersih-bersih pantai ini gimana, San? Iya, ya jadi ya ini sebenarnya langkah positif ya yang dilakukan oleh salah satu menteri kita gitu. Menteri pariwisata gitu, dia tuh memilih salah satu daerah di Banyuwangi karena dia sukses untuk membangun kolaborasi bisa menjadi daerah pariwisata gitu ya. Dan jadi semoga ini sih langkah yang tepat gitu, dan kita kedepannya harus butuh kebijakan-kebijakan seperti ini gitu, bukan cuma di daerah Banyuwangi aja nih, tapi di daerah lainnya juga itu bisa jadi motivasi mereka untuk menjadi atau memaksimalkan potensi daerah wisatanya mereka gitu. Bener banget, apalagi kan namanya wisata ya, kan nggak mau juga tempatnya kotor. Pasti harus bersih. Dan juga masyarakat juga harus lebih aware lagi nih tentang masyarakat sekitar situ ya, apalagi di daerah pariwisata harus lebih aware dengan lingkungannya. Karena ya kebersihan ini adalah ya buat nyaman. Betul. Sebagian dari iman. Bersih sebagian dari iman. Karena itu ya ngelihat ya orang biasa aja lah, kayak ngelihat kotor sedikit aja pasti udah risih kan. Apalagi kotor yang banyak. Apalagi kalau di daerah pariwisata kan jadi males, yang aslinya pengen healing malah jadi pusing. Yang tadinya healing ngelihat kotor-kotoran banyak malah jadi hilang gitu kan. Nah sebenarnya ini sih kalau kita ngomongin pariwisata ya, kalau kita lihat lagi aja ya di Indonesia saat ini kan
pariwisata itu merupakan sumber daya atau potensi yang bisa kita maksimalkan seterusnya gitu kan ya. Dan harusnya ini menjadi langkah yang tepat bagi masyarakat dan juga bagi pemerintah untuk bekerja sama ke depannya. Iya, oke. Nah, ini ada berita selanjutnya nggak, San? Ada satu berita lagi nih, Zar. Apa tuh? Kawasan Blok M di Jakarta Selatan kini hadir dengan wajah baru. Kawasan legendaris ini kembali dihidupkan dengan sentuhan modern untuk mendukung geliat pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Revitalisasi Blok M juga menjadi upaya nyata untuk memperkuat peran UMKM sebagai penggerak ekonomi rakyat sekaligus menjadikan ruang publik ini lebih nyaman bagi generasi muda. Blok M, kawasan ikonik di Jakarta Selatan kini hadir dengan wajah baru. Revitalisasi kawasan ini mengusung sentuhan modern untuk menghidupkan kembali berbagai sentra usaha mikro, kecil, dan menengah, sekaligus menarik minat generasi muda agar menjadikan Blok M sebagai ruang berkegiatan. Upaya ini sejalan dengan amanat peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi serta UMKM. Regulasi tersebut mengatur alokasi 30% ruang publik untuk pelaku UMKM agar mereka semakin mudah mengakses pasar dan menjadi penggerak ekonomi rakyat. Menteri Koperasi dan UKM, Maman Abdurrahman, menegaskan revitalisasi kawasan seperti Blok M harus menjadi bukti nyata bahwa UMKM Indonesia memiliki potensi, kualitas, dan daya saing untuk bersaing di pasar yang lebih luas. Ini saya harus bilang bahwa ada sebuah suasana yang menggembirakan. Saya tadi sampai bilang ini bahaya nih kalau saya sering-sering kesini, diet saya hilang nih. Karena tadi makanannya enak-enak tuh. Saya pikir nggak kalah enaknya dengan makanan-makanan dari luar. Kita harus bilang sempat dalam 2 tahun terakhir Blok M kan relatif sepi. Karena hub MRT udah dibuka dari yang daerah dari Bekasi, dari mana-mana. Dan juga ada kolaborasi yang positif dari pemerintah pusat dengan pemerintah provinsinya. Dan ini menyebabkan akhirnya Blok M sudah mulai hidup lagi. Nah, dampak dari Blok M hidup lagi tentunya bagi usaha-usaha mikro, kecil, dan menengah juga mulai menggeliat nih, mulai hidup. Makanya kami dari Kementerian UMKM mencoba mendorong dan mengoptimalisasikan. Ini salah satunya adalah implementasi PP nomor 7, di mana fasilitas-fasilitas publik kayak seperti ini dalam PP nomor 7 itu 30%-nya wajib memberikan ruang kepada UMKM. Saya berharap hal-hal seperti ini juga bisa ditiru, bisa diikutkan, dan kalau memang yang sudah digalakkan kembali. Revitalisasi Blok M bukan sekedar membangun ruang usaha, tetapi juga menghadirkan ruang publik yang inklusif, sebuah ruang bersama untuk tumbuh, berkarya, dan membanggakan karya anak bangsa. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Nah, Zar, ngomongin Blok M nih gitu, tempat yang biasa dipakai nongkrong anak-anak muda khususnya Gen Z nih. Sekarang ini direvitalisasi lagi atau diperbarui lagi dengan wajah baru. Kok dari lu bakal pengen nongkrong lagi di Blok M atau gimana nih? Wah, nongkrong lagi lah pasti. Jadi kan ya? lebih enak lagi nongkrongnya. Betul. Jadi lebih nyaman lagi. Kan sebelumnya udah direvitalisasi kan? Iya. Nah, ini ditambah lagi, berarti kan ada pembaruan. Jadi kawasan ramai seperti ini bukannya malah dibiarkan, justru jadi sorotan. Di situ tuh bisa menambah daya beli masyarakat, apalagi buat daya menambah penghasilan dari UMKM. Betul, iya. Dan itu udah langkah yang tepat sekali sih. Iya betul, ini kan sebenarnya dampaknya ini kan nggak cuma dirasain oleh para UMKM-nya aja nih, tapi kan oleh para anak muda atau orang-orang yang pengen berkunjung ke daerah Blok M gitu untuk merasakan hal baru apalagi yang ada di daerah Jakarta ini gitu. Lo kalau jalan-jalan ke Blok M, yang pasti lu samperin kemana dulu? Jelas dong, tempat kopi, Jar. Atau enggak pertama itu ke Taman Literasi. Nah, itu wajib. Itu wajib ya. Itu wajib sih. Betul, Taman Literasi. Apalagi kalau kita dari kawasan Blok M ini nih, kita maju dikit ke kanan itu ada namanya M Block. M Block tuh kawasan kayak tempat chill anak-anak nongkrong. Jakarta tuh kebanyakan di situ tuh. Banyak juga event-event konser yang ada di M Block itu tuh gitu. Lo kok dari lu sendiri nih
Di kawasan Blok M lu biasa nongkrong di mana aja, Jar? Pasti taman literasi dulu. Taman literasi itu dulu titik awal. Iya. Titik awal dulu, ntar baru masuk ke Blok M Square. M Square Iya. yang ke baru ngeliat nyari-nyari biasa lah. Kalau Blok M nggak jauh dari makanan Iya. viral kan. Viral banyak banget ya gitu. Nyari-nyari di situ. Dan ya itu karena banyak lewat beranda TikTok, makanan ini viral jadi pengen kesana lagi. Kita ada kayak rasa FOMO-nya gitu buat ke Blok M ya. Karena ya apa ya? Soalnya makanan-makanan di Blok M ini tuh nggak di tempat lain tuh nggak ada. Iya, cuma ada di Blok M doang kan ya. Iya. Gitu. Ya paling ada kayak beberapa brand atau beberapa rumah makan tuh yang udah terkenal nih gitu, kayak masalah yang makanan dimsum kan udah viral banget di Blok M tuh. Nah sekarang ada juga di Blok M dan harapannya semoga program revitalisasi ini itu bisa dijaga oleh masyarakat dan juga oleh para pelaku usahanya gitu supaya bener banget. Bisa umurnya panjang lah gitu. Iya bener banget. Dan tak terasa udah di akhir acara aja nih. Kita ngomongin Blok M gak kerasa kita udah mau ke Blok M aja nih sekarang nih. Iya, abis ini kita jalan ke Blok M. Gitu. Oke, itu dia pemirsa untuk acara kali ini. Jangan lupa saksikan terus Apa Kata Gen Z hanya di Sinfo TV. Tapi sebelum diakhiri, kita akan dengerin dulu pantun spesial dari Isan. Pantun hari ini, Isan. Pergi ke pasar membeli papaya. Cakep. Pulangnya ketemu Sabrina. Cakep. Untuk masyarakat Indonesia, ayo dukung Palestina. Takbir. Allahu Akbar. Oke, itu dia untuk acara ini. Saya Azan dan saya Isan. Sampai jumpa. Bye-bye.